Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini dalam acara Indonesia Cerdas, yaitu Psikologi Populer. Kita akan mengupas segala kehidupan sehari-hari dari kacamata psikolog. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Beliau adalah Fatimah Asyarifah, sarjana psikolog, magister psikolog. Sampai 3 kali saya menyebutkan psikolog. Apa langkah luar biasanya. Kita tanya dulu, apa saja yang dilakukan dengan tingkat kesarjanaan sangat luar biasa ini? Gimana Mbak, maaf? Iya, selamat datang pertama ya. Iya. Semangat Terima banget kasih. gitu, saking semangatnya di balik layar tadi pemirsa kita berbicara ya, ngobrol-ngobrol pemanasan. Sampai lupa kita, padahal ini kita baru mulai. Langsung bertanya, iya. Mbak Fatimah Asyarifah, berarti Iya. saya panggilnya Mbak Fat Mbak ya. Fat aja. Oke, Mbak Fat ini kan sarjana psikolog, magister psikolog, dan pendalaman lagi psikolog. Wah, keren banget ini. Dari anggota HIMSI Sumatera Selatan. Boleh cerita dulu itu, mencakup apa saja ruang kerjanya? Oke, jadi saya ini kan S1-nya psikologi, makanya dapat gelarnya SPSI, sarjana psikolog. Lalu saya lanjut S2, magister psikolog, dan sekaligus mengambil profesi yang mana nanti pada akhirnya akan mendapat gelar psikolog. Kurang lebih seperti itu, dan saya kekhususannya di bidang psikolog klinis. Psikolog klinis dewasa khususnya yang akan mengatasi depresi, kecemasan, dan termasuk tema hari ini yaitu bullying, kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ ya. Iya. Dan juga untuk perusahahan yang mau asesmen segala macam juga bisa ya? Bisa sekali, karena ini saya boleh masuk ya, boleh sekalian promosi. Saya juga punya biro yang namanya Lembaga Psikologi Arunika, itu berada di Perumahan Bukit Sejahtera, Poligon Bukit Lama, Ilir Barat 1, yang mana di dalam lembaga tersebut apabila ingin melakukan asesmen atau psikotes atau minat bakat itu bisa melalui lembaga saya. Baik, nah dan pemirsa hari ini pembahasan kita adalah sekolah aman hati nyaman. Wah, pasti penasaran ya, kenapa ya, kemana ini arah pembicaraan kita. Iya, jadi nanti pemirsa sambil kita ngobrol bersama Mbak Fat tentang psikolog ini yang bertemakan sekolah aman dan hati nyaman. Pemirsa boleh telepon interaksi dengan kita di 0711 311 454 atau chat ya, biasa nanti Kak Ros akan bacakan di 0823 1198 1790. Nah itu tadi sudah sempat disampaikan tentang bullying, berarti arahnya akan ke sana, kita amankan dunia sekolah supaya bisa menyenangkan betul ya. sekali. Baiklah kalau begitu. Nah sekarang bullying itu perundungan. Yes, bahasa Indonesianya perundungan. Iya. Kemudian apa yang terjadi sekarang ini? Apa sih bullying itu? Haruskah itu ada di dunia sekolah? Mungkin apakah karena zaman dulu kita belum pernah ada sosial media ya, media sosial, aku bolak-balik aja. Iya, sekarang tambah luar biasa, Masya Allah menyedihkan banget gitu, tragis banget, sampai-sampai anak SMP sudah mainnya seperti itu. Nah bisa dijelasin itu Mbak Fat? Oke, jadi sebenarnya bullying itu adalah suatu tindakan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja ataupun secara bercanda dan yang menyakiti. Yang harus digarisbawahi itu secara sengaja atau secara bercanda dengan cara menyakiti. Kadang tuh kita niatnya bercanda, tapi ketika sudah menyakiti itu bahkan sudah termasuk bullying, dan itu banyak masyarakat yang tidak paham tentang itu gitu. Nah, dan bullying itu terbagi menjadi 4 Mbak. Gitu. Yang pertama itu ada bullying verbal, kedua itu ada bullying fisik, ketiga itu ada bullying sosial, dan keempat itu cyberbullying yang sering sekali sekarang yang terjadi nih gitu. Saya kupas satu-satu ya Mbak ya. Silakan. Jadi bullying verbal itu adalah bullying yang terjadi lewat kalimat fitnah, caci maki, cercaan, itu bullying verbal. Yang kedua itu ada bullying fisik, memukul, menampar, yang berhubungan sama fisik gitu. Yang ketiga ada bullying sosial, mengucilkan seseorang melalui kelompok-kelompok gitu, atau geng-gengan yang mana ada salah satu yang tidak ditemani. Nah itu termasuk bullying sosial. Yang terakhir yang bahkan sedang
banyak sekali yang terjadi ini cyberbullying, yaitu bullying, semua jenis-jenis bullying, namun itu lewat internet. Ini mohon maaf suara saya agak serak karena saya lagi sakit. Mohon maaf tidak sekali. apa-apa, aman. Oke, saya lanjut ya. Jadi keempat bullying ini memang harus kita kasih tahu agar masyarakat lebih mengenal, oh ternyata tanpa sengaja kita pernah loh melakukan bullying dan kedepannya agar tidak terulang lagi, kurang lebih seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Oke. Kalau ditanya apa yang menyebabkan itu terjadi, itu banyak faktor, Mbak. Kita lihat dari si pelakunya dulu gitu. Pelakunya ini berangkat dari keluarga yang seperti apa, latar belakang, ya. lingkungannya bagaimana gitu kan. Kadang ya mohon maaf sekali gitu ya, kadang anaknya tidak mendapatkan perhatian di rumah, jadi akhirnya dia mencari perhatian di luar dengan cara memukul atau mengejek gitu kan, mengejek teman-temannya, dan ia mendapatkan perhatian yang ia butuhkan gitu kan, dan tanpa ia sadari ia telah melakukan bullying itu, dan oh asik ya dapat perhatian ini gitu, dan dia akan melakukan hal itu terus-menerus secara kontinu gitu kan, dan berakhirlah dengan bullying atau perundungan. Perundungan itu bahasa bakunya, bahasa Indonesianya gitu kan, karena kadang ada yang tidak tahu bahwa perundungan itu adalah bullying gitu. Iya, benar sekali. Dan itu akan menjadi sebuah kenyamanan ya. Yes, betul sekali. Itu akan menjadi karakter apa dia ke depannya? Kalau dibilang karakter sih lebih ke kesadaran sih Mbak, bukan karakter ya. Karena kalau kita itu termasuk gangguan mental bukan? Dibilang gangguan tidak, tapi penyimpangan sosial namanya. Gitu. Penyimpangan sosial ini adalah sebuah kesalahan dalam bersosialisasi, tapi akan menjadi gangguan mental, akan menjadi gangguan ketika dia senang gitu. Ada kesenangan tersendiri, misalnya nih bahkan buruk-buruknya, oh saya suka nih menyiksa, itu membuat adrenalin saya meninggi gitu kan. Nah itu berarti kan sudah ada mulai dari penyimpangan sosial, sudah mulai ada gangguan yang menyelimuti subjek tersebut, sehingga ini harus mau nggak mau memang harus dibawa ke tenaga profesional gitu. Baik. Dan itu harusnya dari rumah ya menyadari itu ya? Iya betul sekali. Jadi peran orang tua itu sangat penting gitu kan. Makanya kita mungkin sebagai orang tua, saya menitip pesan kepada ayah ibu di rumah gitu, coba dilihat kembali anak-anaknya seperti apa, butuh apa gitu, atau sekedar pelukan, sekedar ditanya kabarnya bagaimana hari ini gitu. Itu kayaknya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa oh saya tuh punya perlindungan loh di rumah ini, sehingga anak itu tidak lagi mencari-cari keluar kayak gitu. Wah ini sudah ada pemirsa penelpon, kok penelpon chat melalui 082311981790. Nah ini katanya menanyakan dari 4 yang dikatakan Ibu Fatimah tadi, namanya siapa nih? Oh, iya namanya Gusti dari Banyu Asin. Oke terima kasih Gusti dari Banyu Asin ya, kita bacakan dulu chatnya ya. Nah ini katanya dari 4 itu mungkin kalau yang fisik kita bisa ngadukan ke polisi atau yang berwajib, tapi bagaimana dengan yang 3 tadi? Nah itu bagaimana? Baik langsung Gusti ya, kita dengerin penjelasannya ya. Kita lihat umurnya sudah berapa gitu. Kalau misalnya memang masih dalam masa sekolah, kita tentu kita minta perlindungan ke sekolah, dan itu menjadi hak kita sebagai orang tua gitu kan. Dan kalau misalnya sudah terjadi ya gimana cara pihak sekolah ini lebih kepada pihak ketiga, apakah bisa menjadi mediasi antara pelaku dan korban gitu kan. Nah sekolah biasanya akan menjadi penentu kedepannya, membuat keputusan yang baguskah untuk kedua belah pihak atau tidak. Nah biasanya memang ini jatuhnya serek-serkan gitu kan. Kadang ada orang tua yang saya masih kurang puas nih dengan hasil yang diberikan oleh sekolah gitu. Nah itu kita kembalikan ke anak. Kan kenyamanan anak kan prioritas ya nomor 1 gitu. Bagaimana nanti dia menjalani di sekolah seperti apa. Tanyakan ke anak, apakah masih bisa untuk menjalani di sekolah tersebut atau memang sebaiknya pindah saja. Gitu sih, karena gimana pun balik lagi yang menjalani anak gitu. Baik. Nah ini ada dari 6258, saya Yani
ingin bertanya, Kak, kalau umpama sudah mengadukan dari pihak sekolah tetapi tetap fitnah itu berjalan terus dan si korban itu tetap dibully setelah pulang sekolah. Nah, Oke. memang bisa terjadi seperti Ya, itu ya. sangat itu sangat sering Sangat. terjadi. Keputusan tetap ada di orang tua, gitu kan? Karena biar bagaimanapun ini anak kita, anak ini mempunyai wali, gitu kan? Yang mana wali ini bertanggung jawab penuh atas anak tersebut, gitu. Kalau saya pribadi sebagai orang tua, kita selamatkan anak kita ya, pindahkan sekolahnya meskipun ya karena gini, masa depan misalnya nih tinggal setahun lagi di sekolah gitu tanggung gitu kan. Tapi gimana dengan perasaan anak ini gitu? Setahun itu lama loh untuk bertahan di sekolah itu, bahkan 3 bulan. Nggak usah 3 bulan, sebulan aja deh gitu. Nggak usah sebulan, Jadi 2 lihat minggu jarum, aja gitu. lihat jarum jatuh kayak lama muternya ya. Betul. Jadi lebih balik lagi kita tanyakan ke anak, bisa tidak bertahan kalau sudah kondisinya ketika balik sekolah terus dibully ya. Saya pribadi untuk kasus tersebut itu lebih kepada hati nurani orang tua sih ya, mau nggak mau kan memang harus dipindahkan gitu. Jadi Betul. fokusnya ke perasaan anaknya Nah, dulu. sekarang pertanyaannya nih, Oke. itu kalau si anak curhat ke orang tuanya, terbuka tentang bagaimana menderitanya beban batin dia di dalam sekolah, dalam circle yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau umpamanya dia hanya berdiam, diam. Bagaimana cara strategi orang tua supaya, nak ceritalah ke orang tua. Nah itu gimana caranya? Jangan sampai kita menyudutkan anak gitu. Memang ini lebih ke tindakan preventif ya, karena biar bagaimanapun membangun kedekatan ke anak itu butuh proses gitu ya. Tidak ujuk-ujuk dekat gitu kan, cuman boleh pelan-pelan gitu. Makanya dari awal ketika memang sudah anak usia masuk sekolah, latihlah untuk bercerita anaknya gitu. Hari ini apa yang terjadi, gimana sekolah, gimana teman-temannya gitu kan. Nanti misalnya nih udah masuk masa puber kan lain lagi nih gitu kan. Pendekatannya lain lagi. Boleh nggak mama atau papa atau ayah, ibu atau segala macam gitu kan panggilannya. Boleh nggak mama duduk di sini gitu kan. Ngedeket aja gitu kan, karena biasanya usia-usia puber kan agak susah ya untuk dibuka gitu ya. Nah itu boleh ya deket-deket di pelan-pelan aja gitu untuk mendekatinya gitu. Nah kalau anak kecil biasanya akan lebih jujur dalam menulis. Saya biasanya kalau berhadapan dengan kasus-kasus anak kecil, kalau anaknya nggak mau ngomong, biasanya saya akan suruh nulis. Coba deh, kan kalau di sekolah manggilnya bunda ya gitu. Bunda boleh minta tolong nggak untuk ditulis aja, nanti bunda tanya, Anandanya menjawab dengan tulisan gitu. Nanti akan keluar sendiri biasanya gitu. Oh iya saya diganggu ini, Kan jadi bukti konkret juga kan itu si tulisan. Betul, gitu. jadi laporan langsung tertulis. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi ya Mbak Fat ya. Wah luar biasa pemirsa, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah melihat ada 4 jenis. Nah 4 jenis bullying kita akan lanjut lagi. Dan jangan lupa kita tetap di sini menerima telepon. Kalau live tambah asik lagi nih dengar suara pemirsa ya di 0711 3114454. Dan silakan kita ketik dulu untuk chatnya di 0823 1198 1790. Setelah itu akan saya bacakan. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Psikologi Populer. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu. Nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini. Lah, kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Nah, nanti dia pulau. Tanya. Tapi, dulu kita nih. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan, bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer dan tema kita sangat luar biasa. Hari ini kita akan kupas tentang sekolah aman, hati nyaman, dan orang tua pun akan tenang. Wah, itu dia ya. Baik, sudah ada beberapa ini Mbak Fat yang sudah chat WhatsApp di 0823 11 98 190. Kita bacakan dulu. Banyak ya. Iya, luar biasa ini karena memang lagi tren kali ya. Betul. Nah, ini dari Rudi di Rambutan. Nah, ini Mas Rudi, terima kasih, selamat bergabung. Nah, ini katanya cara bertindak supaya tidak menjadi korban itu apa? Nah, ini Mas Rudi kita langsung tanyakan ya. Silakan Oke. Mbak Fat. Cara bertindak agar tidak menjadi korban itu lihat umur anaknya gitu. Kalau memang umur anaknya masih kecil, ajarkan untuk berkata tidak gitu. Jangan, tidak gitu. Itu tindakan yang pertama gitu. Kalau untuk anak kecil, karena anak kecil kan memang tidak begitu mengerti ya gitu. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa untuk berani untuk berkata tidak itu suatu step pertama yang harus dilakukan gitu. Kurang lebih begitu. Yang kedua, ajarkan anak untuk melaporkan ke orang terdekat gitu. Jangan sampai jangan sampai anaknya takut untuk berbicara, takut untuk speak up, takut untuk melapor gitu. Ajarkan anak untuk berani menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang dipercaya. Nah, yang ketiga, ajarkan anak untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Tidak mengajarkan anak untuk membalas dengan pukulan juga ya, tapi ya bela diri gitu kan, misalnya karate atau taekwondo gitu kan. Jadi setidaknya anak itu punya basic gitu untuk melindungi dirinya sendiri. Itu kalau untuk anak kecil ya. Cuman kalau untuk kalau anak kecil tuh SD gitu ya. Kalau untuk SMP, SMA saya rasa lebih kepada berani dulu untuk mengatakan tidak dan ya melaporkan ke orang terdekat itu sudah lebih dari cukup, karena proses kematangannya kan berbeda dari anak kecil gitu kan. Nah, kalau untuk orang dewasa, saya pribadi sih lebih kepada berani untuk mengambil sikap. Jangan sampai tahu nih kita dibully tapi tetap aja ya udah kan, artinya kita merelakan diri kita untuk dibully gitu. Kurang lebih begitu. Iya. Kadang-kadang dari sisi itu ada ya, masuk akal lah gitu ya, strategi itu. Tapi ini ada pertanyaan dari Aisyah. Aisyah di mana di Palembang. Katanya gini, saya termasuk korban bully nonverbal. Jika ingin mengadu ke orang tua, saya sudah masuk dengan ancaman, katanya kalau dipanggil guru di luar sekolah saya kena bully lagi. Nah, bagaimana? Oke, Aisyah kita langsung tanyakan ya. Iya, bagaimana ini? Akhirnya bukan tidak bisa berbicara, tapi ternyata dalam ancaman. Nah, itu bagaimana? Mau tidak mau kita memang harus melibatkan orang dewasa di sini gitu kan, karena biar bagaimanapun orang dewasa itu akan membuat keputusan-keputusan yang bisa melindungi anak itu. Mau gimana pun caranya kan pasti akan melindungi gitu kan. Saya kurang tahu di Palembang ada Komnas Perempuan tidak ya? Ada KPPA. Ada. Boleh ke situ kalau memang anak sang anak, maaf siapa tadi, Aisyah. Ya. Kalau memang Aisyahnya tidak berani, coba kita cari hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi seperti Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan orang dewasa kalau tidak berani melewati orang tua, karena biasanya yang setahu saya ya Komnas Perempuan itu akan melakukan perlindungan. Betul, melakukan perlindungan dan menuju ke sekolahnya gitu kan. Jadi sekolahnya akan dipertanyakan gitu kan, kenapa tidak melindungi murid yang dibully gitu. Iya, ini kita berbicara tentang korban-korban. Iya. Nah, untuk pelaku saya masih penasaran. Bagaimana ceritanya kadang-kadang pelaku ini melakukan itu terus orang tuanya melakukan pembelaan bahwa itu masih wajar. Nah, itu bagaimana? Pernah tidak menemukan kasus seperti itu? Kalau dibilang pernah sih tidak pernah, tapi saya sering mendengar itu. Gini Mbak, namanya orang tua ya pasti akan membela anak gitu ya. Itu sudut pandang yang bisa dimengerti lah, tapi bukan dibenarkan gitu kan. Bisa dimengerti tapi tidak dibenarkan. Nah itu bisa jadi ya egonya orang tua gitu kan untuk melindungi anaknya agar anaknya juga tidak dihukum. Mungkin hukum secara
secara negara gitu kan, seperti di penjara gitu kan, atau diapain lah gitu. Nah itu lebih kepada memang perlindungan dari orang tua, kenapa hal-hal yang seperti itu bisa terjadi gitu. Iya, dan pemirsa kami masih mengundang Anda ya, yuk kita berinteraksi bersama melalui 0711311454. Dan sekarang sambil menunggu penelpon yang akan berinteraksi dengan narasumber kita, ini ada lagi dari yang chat ya ke kami di 082311981790. Ini namanya, wah sama namanya Fatima. Iya, Fatima selamat bergabung sama dengan narasumber kita ya, Kak Fat. Nah di sini Fatima di mana sayang? Wah tidak disebut alamatnya ya. Oke, Fatima yang mana? Yang nomor HP belakangnya 7717. Ada bocoran. Baik, dan ini katanya gini, bagaimana caranya kita melihat ada korban bullying dan kita tahu pelakunya tapi kita juga takut mau melaporkan ke pihak sekolah. Nah ini benar, kadang-kadang kasus seperti ini agak susah ya Fatima ya. Langsung kita tanyakan ke narasumber kita ya, Kak Fat, silahkan. Oke, kalau dari saya sih melihat hal tersebut diskusi dulu ke pihak sekolah, mungkin ke guru yang kita percaya. Ini kasus enaknya mau dibawa kemana gitu, mau aja nih. Armada ya, yes. Orang lama ya, yes. Sama saya juga. Saya lanjut ya. Jadi mau dibawa kemana kasus ini, apakah baiknya seperti apa, dan kalau ini akan diangkat ke sekolah, nama yang mengadukan akan dilindungi atau tidak gitu, itu kita perlu diskusi dulu, jangan ujuk-ujuk langsung diadukan, itu jangan, karena fatal juga ya menurut saya gitu ya. Ada baiknya memang diskusi terlebih dahulu ke guru yang dipercaya. Atau mungkin Fatima jangan bergerak sendiri ya, jadi Fatima harus betul. membawa beberapa teman, dalam artian mungkin tatanan kepanitiaan, kepengurusan ya, ketua kelasnya atau sekretaris gabung begitu ya, atau bagaimana? Karena di tiap sekolah kan handphone juga tidak boleh dibawa ke sekolah misal. Untuk merekam kejadian itu kan mungkin di sinetron baru dapat. Kalau dari saya ya Mbak, kalau saya pribadi sih untuk ke ketua kelas sekretaris itu lebih baik jangan, karena sama bahayanya gitu kan, karena seumuran gitu kan dengan yang mengadukan gitu. Memang alangkah lebih baiknya kita mempercayakan orang dewasa yang benar-benar dipercaya ya kan. Kadang ya maaf ngomong gitu, ada memang beberapa orang dewasa yang ignoring gitu kan, yang ya udahlah gitu, itu hanya bercanda gitu kan. Jadi ada baiknya juga kita menelusuri dulu nih orang yang akan kita sampaikan ini, apakah benar bisa menjadi mediator yang baik. Iya. Gitu. Nah mungkin bisa diarahkan untuk Fatima, orang dewasa di sekolah itu siapa? Wali kelas kah? Betul. Waka kah? Ya. Atau guru BK kah? Betul. Nah ditujukan kemana nih? Kayaknya Fatima lagi galau nih. Iya. Betul. Ya, jadi pertama kali untuk dia menyampaikan itu. Karena guru BK itu memang lebih kepada job desk-nya ya, silahkan ke guru BK. Kalau memang nanti tanggapan guru BK tidak memuaskan, kan kadang ada yang aduh kurang nih jawaban dari guru BK gitu, boleh ke bagian yang bisa dipercaya lah, seperti waka kesiswaan gitu ya. Atau bagian kesiswaannya juga gitu, atau boleh langsung ke kepala sekolah juga tidak apa-apa, asal ya memang dipercaya untuk bisa menyampaikan secara benar gitu. Betul tidak bahwa para bullying ini kecenderungan mempunyai playing victimnya itu lebih dominan. Nah, itu bisa diberangus nggak waktu usia sekolah supaya tidak akan mendarah daging menjadi sebuah karakter yang akhirnya tidak menyamankan di dunia kerja? Kalau diberantas sih itu balik lagi ke individu masing-masing ya Mbak gitu. Karena yang namanya sifat, yang namanya watak ya gitu, itu sudah bawaan memang. Makanya kalau mau diberantas dari kecil gitu, dari memang dari orang tua gitu, itu memang ya itulah ya beratnya menjadi orang tua gitu, amanah dari orang tua untuk anak itu memang sangat berat, khususnya terhadap kasus bullying ini. Kenapa akhirnya bisa menjadi efek domino gitu kan, yang tadinya korban menjadi pelaku gitu kan, akhirnya pelaku menjadi pelaku lagi, itu karena tidak ada yang mengarahkan, karena tidak terjadinya perlindungan di rumah lagi-lagi gitu kan. Lagi-lagi kita berbicara
orang dewasa di sini. Makanya peran orang dewasa sangat penting untuk kehidupan anak yang sekarang kita asuh. Gitu. Iya, itu dampak dari apa ya? Kenapa bisa orang tua itu tidak bisa giving touch ke anaknya sampai anaknya merasa enjoy? Itu apa yang terjadi kira-kira? Apakah itu juga karena generasi ke generasi yang cara membina anaknya seperti itu? Betul, betul. Jadi itulah efek dominonya. Makanya saya ingin menyampaikan bahwa putuslah rantai itu di kita sekarang gitu. Kalau memang sekarang kita sudah menjadi orang baru menjadi orang tua dan kita mempunyai luka masa lalu dari orang tua kita juga, putuslah hanya di kita saja gitu. Jangan sampai kita menurunkannya ke anak gitu. Karena ya ini tidak akan menjadi sebuah solusi apabila kita juga tidak memutus rantai tersebut gitu. Jadi dari generasi ke generasi ya nggak mungkin kan kita menurunkan yang jelek-jelek gitu. Akhirnya sakit itu tidak berkesudahan Iya, ya. betul Baik. sekali. Nah ini balik lagi ke chat WhatsApp kita. Ayo pemirsa, apakah ada yang telepon ya? Nomor teleponnya di mana tadi? Wah, di mana tadi? Ini dia dari 886258. Kak, maaf tidak bisa menyebutkan nama. Oh iya, nggak apa-apa It's okay. ya. Iya, yang penting berani menulis. Yeah. Nah itu tadi kata Kak Fa tadi, nggak bisa ngomong, nulis nggak apa-apa. Karena dari situ curahannya lebih bagus Betul. lagi. Ini katanya bagaimana caranya bertindak yang kata Kak Fa tadi secara fisik kalau kita sudah dibullying melebihi over bullying. Nah itu bagaimana strateginya? Mungkin maksudnya pembelaan diri ya. Gitu. Boleh memegang tangannya gitu. Jangan sampai kita memukul balik, tapi tahan aja, sesimpel tahan. Atau ya kan saya juga tidak begitu mengikuti taekwondo ya gitu, tapi ada teknik-teknik yang menahan musuh gitu kan, yang saya tahu itu gitu. Coba itu aja dulu gitu. Kayak misalnya dia mau mukul, dia mau nampar kan, Masya Allah ya sekarang video-video bullying itu saya juga ngeri gitu Iya, lihatnya kan, sadis-sadis sekali gitu. Dan saya tidak menyalahkan korban kenapa diam, karena itu memang efek psikologisnya yang membuat kita tuh nge-freeze gitu, kayak membeku gitu. Padahal kita tuh mau melawan tapi jadinya kayak diem gitu. Itu memang wajar terjadi. Dan memang wajar bisa terjadi gitu. Iya, Bahkan saya suka gemes ngeliat kok Iya. diam sih gitu, kok kayak dinikmatin iya, sih gitu. betul. Iya. Itu juga terjadi di kasus-kasus pelecehan seksual gitu kan, karena dia mau melawan itu sudah kadung beku duluan gitu kan. Nah, makanya latihlah dengan kalau bisa ya digerakin tangannya untuk nangkis atau apa, tapi jangan sampai melukai jangan nanti sampai si gitu pelaku ya. akan memutarbalikkan fakta Iya, lagi kan, betul, dia menjadi korban. Iya, nanti dia yang menjadi korban, kita yang menjadi pelaku gitu kan. Padahal awalnya kita yang menjadi korban. Iya, nah gitu. saya ingin tahu ini, kenapa langsung bisa freeze, langsung pasrah? Apa yang dirasakan kira-kira dari korban bullying itu? Karena dia merasa sendiri, Mbak, gitu kan. Oh. Karena dia merasa yang kayak, wah tidak ada yang membela saya gitu kan. Kalau saya membela diri, apa ya yang akan terjadi? Banyak sekali skenario-skenario di otak para korban itu yang ya udah nggak deh, ya udah diem aja deh daripada saya salah langkah, daripada saya ini saya itu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada di pikiran para korban sehingga dia memutuskan untuk diam saja. Baik, gitu. saya masih ada pertanyaan lagi. Dan masih ada pertanyaan dari pemirsa yang melalui chat WhatsApp ya. Oke, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sumatera Selatan, Psikologi Populer. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Psikologi Populer, atau Anda ada yang baru saja bergabung, boleh. Kita akan berbicara di sini tentang sekolah aman, hati nyaman bersama psikologi kita yang sangat luar biasa, Kak Fatimah Asyari. Asyarifah. Tidak Saya jadi apa-apa. kenapa jadi Ashari ya? Iya, dengan Fatimah Asyarifah, sarjana psikolog, magister psikolog. Nah, itu pasti kalau kata orang Palembang apa pakam ya. Oh, ahlinya soalnya psikolog sampai 3 kali nih ya, sampai spesialisasi. Oke, dah. Ini langsung saja deh kita lanjutin ya, tadi kita berbicara tentang bullying yang korban. Nah, ini ada lagi langsung chat WhatsApp ini pemirsa. Dari Aini di Prabu Muli. Aini Prabu Muli, apa kabar ya? Alhamdulillah kita jalan-jalan ke Prabu Muli. Iya. Nah, ini katanya bagaimana tentang penanganan korban bullying ini yang ternyata mudah dikatakan tapi tidak bisa dipraktekkan. Nah, itu dia keren. Ya memang benar ya, kalau teori itu mudah gitu. Terus bagaimana cara menanganinya? Karena mungkin nyambung dari yang tadi ya, karena dia freeze tadi untuk membangkitkan bahwa kamu bisa. Nah, itu gimana caranya? Ke tenaga profesional. Harus dibawa ke tenaga karena profesional. seperti psikolog atau psikiater itu sangat membantu. Apa itu juga dari latar belakang keluarga yang suka ngebukin dia, misalnya akhirnya pas dipuli di kelas, dia ya wes lah gitu. Tergantung. Saya tidak bisa mengatakan bahwa latar belakang keluarganya harus seperti itu, yang enggak juga. Kadang memang ya anaknya memang simply introvert aja gitu kan, walaupun orang tuanya juga sudah semaksimal mungkin mendidik anaknya secara baik, memberi kasih sayang. Kan kadang memang kepribadian anaknya juga mampu atau tidak dalam bersosialisasi, kan itu juga termasuk salah satu yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua tapi bisa dibimbing gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan latar belakang bisa iya bisa tidak gitu. Nah, untuk penanganannya ya memang mau nggak mau harus memang ke psikolog atau psikiater, karena psikolog itu sendiri itu ada yang namanya psikoterapi. Psikoterapi itu memberikan terapi jangka panjang gitu, makanya tidak bisa sekali saja berkunjung ke psikolog. Apa itu yang harus diperbaiki? Sikap, cara pengambilan sikap, cara berpikirnya seperti apa itu kan tidak bisa kita ubah dalam satu pertemuan saja gitu kan. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa ke psikolog itu ya kadang kan ada orang yang bilang ke psikolog mahal gitu kan. Tapi di biro saya tidak. Insya Allah terjangkau. Baiklah, gitu ya. Insya Allah ada terjangkau. Bocoran pemirsa. Ada bocoran. Iya, yang mengerti tentang itu jangan khawatir. Betul, gitu, yang penting lega, tersampaikan. Betul. Nah, gitu. Tapi, spesial diskon. Tapi ya itu tidak cukup hanya dengan satu pertemuan, makanya bisa 5-6 kali pertemuan sampai akhirnya si subjek atau si klien atau si korban itu mampu bertindak secara mandiri, bertindak secara sendiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan tanpa perlu pendampingan dari psikolog. Itu bisa kita katakan lulus dan insya Allah ya bisa lepaslah dari pengawasan psikolog. Gitu. Bisa memprotek dirinya. Betul. Nah, yang kedua yang Mbak saya lanjut itu ke psikiater. Ada orang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu perbedaan antara psikolog dan psikiater. Kalau psikolog itu S1-nya dari psikologi. Nah, kalau psikiater S1-nya dari kedokteran. Yang mana perbedaannya psikolog menyediakan psikoterapi tapi tidak bisa meresepkan obat. Meresepkan obat itu hanya dari psikiater. Ada penanganan yang memang membutuhkan terapi obat namanya Mbak, dan itu bisa kita dapatkan hanya dari psikiater. Psikolog tidak bisa gitu. Jadi psikolog dan psikiater itu satu lini gitu, saling membantu, saling melengkapi gitu. Jadi kalau memang dari psikolog tidak cukup, bisa kita refer ke psikiater untuk mendapatkan terapi obat seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Dari Aziza. Ya. Aziza, nah tidak menyebutkan nama daerah, yang nggak apa-apa sayang, tenang gitu ya. Oke, katanya gini, kalau saya sebagai korban bullying sekarang ingin bangkit, tapi kira-kira kalau saya kuliah akan terjadi lagi, apa yang saya harus lakukan? Oh, jadi lagi SLTA pasti ya, mungkin SMK atau apa dan sederajat. Ya bagaimana ini caranya? Bisa menjadi trauma sepanjang hidup ya?
sangat bisa menjadi trauma sepanjang hidup. Yaitu tadi, coba cari tenaga profesional terlebih dahulu agar ketika masuk ke dunia perkuliahan itu sudah tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan karena kan kita kuliah belajar ya gitu kan, sangat rugi apabila ketika masuk kuliah itu kan sulit ya untuk tesnya, biayanya segala macam. Apabila setelah semuanya lulus dan kita hanya yang ada di pikiran kita ketakutan tentang bullying, agak sayang menurut saya. Jadi alangkah lebih baiknya cari tenaga profesional terlebih dahulu, sembuhkan diri sendiri terlebih dahulu, baru mulai melangkah selanjutnya. Gitu pemirsa. Jadi pemirsa yang ngerasa aku kayaknya sepanjang sekolah atau berinteraksi di lingkungan selalu dibullying, langsung saja searching untuk wilayah Palembang atau Sumatera Selatan lainnya, akan sharing kemana gitu ya. Betul. Yang pertama sharingnya itu ke psikolog. Nah untuk pemirsa boleh telepon ke 0711311454 mumpung di TVRI Sumsel lagi ada narasumbernya. Kemudian atau mau menyampaikan dalam bentuk tulisan di 0823 1198 1790. Kita tunggu. Oke, kita lanjutkan dengan membaca WhatsApp berikutnya. Saya Rini dari Palembang. Apa kabar Rini? Nah ini katanya apakah seorang bullying itu seorang bullying mungkin korbannya atau nah kita coba dua macam deh ya. Kita pakai kita mencoba untuk menjawab dua-duanya. Itu bisa berprestasi. Nah, itu intinya. Oke, kita nyoba yang korban dulu deh. Iya. Bisa, sangat bisa gitu kan. Ada yang memang menjadikan itu sebagai motivasi untuk membalas dendam ya dalam tanda kutip, ini loh yang orang yang kalian bully udah menjadi ini loh, udah menjadi itu sangat bisa. Tapi lagi tergantung motivasi dari diri sendiri gitu. Nah kalau berbicara soal pelaku sangat banyak banyak pelaku bullying yang berprestasi itu. Lebih banyak. Sadly sangat banyak. Jadi bahkan mirisnya mereka itu tidak mengingat orang yang mereka bully gitu. Jadi itulah kenapa para korban memang yang paling dirugikan itu korban gitu. Para pelaku itu kalau ditanya mereka tidak akan ingat. Rata-rata tidak akan ingat. Itu termasuk gangguan mental atau karena kurangnya empati atau memang empatinya mati? Dibilang jahat ini ngomongnya nih. Belum bisa kita bilang gangguan, tapi kalau untuk kurang empati sudah pasti iya gitu kan. Karena dia melakukan hal-hal yang menyakiti saja kan sudah berarti empatinya belum terasah dengan baik gitu. Itu banyak sekali yang berprestasi di luar sana itu sangat banyak. Jangan kita kira pelaku itu tidak cerdas, tidak pintar, jangan. Banyak. Karena cerdas itu tadi ya. Seperti kata almarhum ayah saya namanya cerdas tapi licik. Bisa jadi. Iya, karena bisa kalau jadi. cerdas itu pasti sportif. Betul. Jadi kalau cerdik konotasinya agak negatif ya, gitu kan. Jadi iya itu sangat. Jadi orang-orang smart sebenarnya di situ. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pelaku itu seringkali memang berasal dari orang yang cerdas sebenarnya gitu. Kenapa dia membullying? Balik lagi latar belakangnya. Nggak mau disaingi atau bagaimana? Bisa jadi, itu salah satu faktor. Karena biasanya ada beberapa kasus yang, ada saingan saya nih di kelas gitu kan. Terus bisa jadi juga barang yang kita punya ada di dia gitu. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi itu lebih tinggian si pelaku gitu kan. Tapi karena ya itulah iri-irian, itu banyak sekali faktor kayak nilai, iri gitu kan, atau sesimpel kita tuh pengen temenan sama si A tapi si A ini temenannya sama si dia gitu, akhirnya dialah yang jadi korban bully gitu. Nah kita kalau mau menarik akar permasalahan ke belakang lagi ya, pelaku berbuat seperti itu sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Menyenangkan diri sendiri. Biasanya sih mencari apa sih yang sebenarnya aku cari gitu, apa sih kan biasanya berputar ya di kepalanya. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan apa ya? Kalau saya melakukan itu, apa yang akan saya rasakan ya? Puaskah? Legakah? Gitu. Itu yang mereka cari gitu. Mereka tuh mencari sesuatu yang ingin mereka cari gitu. Oke, jadi pada saat di kelas pencarian prestasi mereka beriring-iringan, sakit hati benar berarti pelaku itu ya. Betul, ada perasaan itu, tapi tidak menyeluruh. Padahal dari faktor ekonomi dia jet set lah, anggap keluarga jet set begitu ya. Baik. Nah, jadi untuk membangkitkan supaya dia tetap prestasi nih, apa juga ada penanganan khusus atau umpama Mbak pernah ada misi
door to door atau sekolah ke sekolah gitu untuk pencarian korban yang bisa terus terang begitu? Oh, kalau pencarian korban sih sensitif sih Mbak, karena saya pas S1 skripsi saya soal pemaafan pada korban bullying judulnya gitu, Ya. dan itu Secara kuantitas susah. bukan susah, tapi ini kita membangun empati kan, kita harus wah ini korban loh, sementara kita tuh punya tujuan untuk lulus gitu kan, jangan sampai korban ini merasa dimanfaatkan hanya karena kita ingin lulus gitu kan, jadi memang sangat harus hati-hati sekali gitu. Jadi saya dari telinga ke telinga gitu kan, dari kayak ada nggak ya kira-kira teman-teman, salah satu teman yang menjadi korban gitu kan, itu studi kualitatif pada saat itu, yang mana itu harus menggali secara lebih dalam gitu kan. Nah yang skripsinya setebal ini gitu kan Pak, jadi benar-benar yang harus hati-hati sekali dalam mencari korbannya, dan ya itu memang harus pendekatan khusus sih Mbak. Dan Tidak sepertinya bisa. lebih dominan mereka menutup ya, masih menutup ya. Betul. Tapi Tidak mau alhamdulillah- dieksplor. Yes, dia sangat. Tapi ini nggak dibuka kan namanya. Ini nggak di ini kan, iya aman, rahasia terjamin gitu. Saya sampai harus berkali-kali meyakinkan bahwa ini tuh aman gitu. Karena menghapuskan fobia itu sulit. Betul. Iya, baik. Kita lanjut lagi. Siapa ini yang akan masuk? Saya bacakan di 0823 1198 1790. Ini ada Anwar, katanya sekolah aman itu apa ini bahasanya? Sekolah aman itu yang bentuknya bagaimana sih? Bentuknya bagaimana sih? Oke, mungkin maksudnya yang dari 4 yang di awal tadi ya, pembicaraan kita bahwa bullying itu ada 4. Nah, bagaimana caranya kita ambil garis tengahnya boleh ya? Mungkin Pak Anwar mungkin. Baik Pak Anwar, mungkin bagaimana cara memilih sekolah yang benar-benar aman sehingga orang tua hatinya nyaman? Iya, boleh tuh. Iya, minta maaf Pak Anwar, saya membuat penyimpulan ini. Baik, bagaimana? Oke. Biasanya kan orang tua akan observasi sekolah ya, kalau untuk masa apa sih sekarang tuh Orientasi. Masa orientasi kan biasanya akan observasi dulu sekolahnya seperti apa, di situ akan terlihat gitu bagaimana guru menangani kasus, bagaimana kepala sekolahnya serius atau tidak ketika ada pengaduan. Itu kan bisa orang tua bisa menilai sendiri ya, namanya penilaian kan pasti subjektif ya gitu kan. Itu kembalikan ke kebijakan orang tua, apakah kira-kira sekolah ini ketika ada kasus tindakannya seperti apa, itu srek nggak di hati orang tua. Kalau memang srek, bisa kita katakan itu sekolahnya aman gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini nyambung dengan Indri Palembang, katanya saya menyekolahkan anak saya di playgroup, anak saya nabrak mejanya dipukul. Apakah itu ciri-ciri akan menjadi pelaku bullying? Wah, keren ini. Iya betul ya, ke zaman kita kecil orang tuh kadang-kadang ada gitu, oh nakal ini ya, mungkin seperti itu. Iya, bagaimana? Sebenarnya itu suatu hal yang memang harus Ditiadakan kita luruskan, kita tiadakan gitu. Kalau memang mulai awal masuk mejanya di sini, mejanya tidak salah apa-apa gitu kan. dibilang Jadi nakal. memang hal-hal begitu kan memang ya itu tadi ya, kita harus memutus rantai yang kesalahan yang Era lalu dulu, gitu kan. betul. Jadi ya kalau memang anaknya terjatuh ya kan artinya itu kesalahan anaknya karena anaknya ceroboh. Kecuali kalau ada yang mendorong, nah itu lain cerita gitu kan. Ini kan anaknya terjatuh karena mejanya kan nggak bisa ngomong gitu kan. Ya balik lagi kita yang harus mengajarkan ke anak bahwa lain kali hati-hati ya gitu. Jadi tegaskan ke anak bahwa ya ini tuh karena kesalahan kita, bukan menyalahkan orang lain gitu. Jadi maaf, andai kata kita menemukan hal yang seperti itu, berarti sekolah itu bukan sekolah yang aman berarti ya? Karena langsung seperti pengalihan tersangka gitu. Oke, lebih kepada biasanya kalau saya ya, karena saya juga berkiprah di sekolah, tegur gurunya.
misalnya bunda atau bu guru kayaknya kayak gitu, kayaknya ajaran seperti itu keliru deh. Coba mungkin diajarkannya lebih kepada anaknya, bukan menyalahkan barang sekitar gitu iya. sih. Memang harus diatur gitu Supaya bahasanya. nanti umpama ada pot yang jatuh, kenapa jatuh? Jatuh sendiri kok. Betul. Iya, betul. Jadi, Jadi tidak ada lagi mereka untuk mengalihkan iya, seperti itu dan, ya. dan kan jadinya jadi apa ya? Jadi catatan untuk jadi catatan untuk sekolahnya agar berbenah menjadi lebih baik. Kan jadi win-win solution tuh kan. Betul. Ya, baiklah pemirsa, kita nanti akan lanjut lagi ya. Masih ada waktu. Jadi pemirsa, siapkan saja untuk pertanyaan di 0823 1198 1790. Kita akan segera untuk membacakan. Masih ada waktu. Kita akan bacakan chat dari pemirsa setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, masih di TVRI Sumatera Selatan, Psikologi Populer hari ini masih membahas tentang sekolah aman, hati nyaman, dan tentu saja orang tua pasti akan tenang, asik. Ya baik pemirsa, kita akan bacakan lagi Mbak Fat. Ya, boleh. Melalui 0823 1198 1790. Ini dari Bapak Rudi di Gelumbang. Oke. Wah, terima kasih Bapak Rudi. Nah ini katanya, kira-kira kalau di sekolahan pelaku bullying itu kira-kira yang dipindah yang pelaku atau korban? Nah itu dia. Terima kasih Bab. Silakan. Yang di apa maaf? Yang dipindah dari sekolah. Oh, lebih kepada keputusan bersama sih. Karena biar bagaimanapun kan pelaku harus dipunishment kan, harus dihukum, dan korban harus dilindungi. Itu sudah mutlak ya, tidak bisa kita utak-atik. Nah, lebih kepada kebijakan sekolahnya seperti apa dan apakah orang tua setuju atau tidak dengan kebijakan sekolah tersebut. Karena kalau memang orang tua tidak setuju kan tidak bisa kita serta-merta menyalahkan sekolah juga, karena biar bagaimanapun sekolah mempunyai keputusannya sendiri yang tidak bisa kita ganggu gugat juga gitu. Mau tidak mau ya memang orang tua harus mengalah kalau memang ingin melindungi anaknya atau melindungi si korban gitu. Baik. Nah Mbak Fat, ini kenapa orang-orang yang cerdas sebenarnya dia pinter dari segi ekonomi juga high class begitu ya, terus suka ngebullying, rame-rame pula. Nah boleh dijawab. Yang pertama lagi kita kembalikan ke rumah, itu tidak bisa kita abaikan ya. Kita kembalikan ke rumah. Apakah orang tuanya cukup dalam memberikan kasih sayang atau memberikan arahan? Biasanya ya maaf ya, biasanya kadang kan orang tua yang anaknya cerdas atau mempunyai perekonomian yang tinggi gitu, memberikan uang cukup bagi mereka gitu kan untuk anak gitu kan. Jadi tidak, mereka ya sudah lepas, kadang bahkan juga diserahkan ke sopir atau diserahkan ke asisten rumah tangga untuk menjaga anaknya ya, sementara ya orang tua bekerja mencari uang lagi gitu kan. Itu bisa dimengerti ya, tapi lagi tidak bisa dibenarkan gitu kan. Mungkin berangkat dari situ ya anak membutuhkan kasih sayang, cari di luar gitu kan. Akhirnya bergerombol dengan teman-temannya, terus menemukan suatu hal yang kayaknya asik nih gitu kan untuk diganggu bareng-bareng. Jadi sebuah tontonan hiburan gitu ya. Betul sekali. Dan ini adalah wayang-wayang dia. Betul gitu. Baik. Berarti sebetulnya pelaku bullying itu adalah orang yang mempunyai kesepian atau kesunyian di jiwanya gitu ya, kecenderungannya. Kecenderungannya begitu, walaupun pada kenyataannya pada umumnya banyak sekali faktor, kita tidak bisa mengkhususkan pada satu itu gitu, tapi itu salah satunya. Sampai itu menjadi sebuah hobi yang akhirnya akan menjadi apa ke depannya? Tidak akan menjadi apa-apa, tapi lebih kepada menjawab pertanyaan yang ada di diri dia aja gitu. Oh, yang ternyata begini puas. Ya. Yes. Sensasinya gitu. beda. Sensasinya beda gitu. Karena dia merasa berpower. Berpower itu kan suatu hal yang
asik ya Mbak gitu kan, yang wah saya disegani nih gitu kan, saya tidak bisa dilawan, itu kan perasaan-perasaan seperti itu kan Dan tidak tersentuh hukum. yes Wah, ya, itu dia. kan perasaan yang high ya, yang lebih kepada kehebatan gitu, saya hebat, saya oke gitu kan, itu rasa-rasa itu yang dicari gitu. Dan tidak memikirkan dampak dari si korban. Betul. Baik, nah ini dia. Kemudian, wah ini lucu sekali. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi ini katanya gini, penanganan bullying ini apa bisa langsung dimasukkan dalam persidangan karena mengingat mereka masih usia sekolah. Nah, ini mohon maaf sekali kayaknya sudah di luar ini saya ya, karena Ya. yang saya ketahui memang anak di bawah umur memang belum bisa, tapi untuk ya kan kita berbicara Indonesia ya, Betul. tapi kalau di luar itu sudah bisa, sudah masuk, tapi Sudah ada Indonesia sayang sekali perundang-undangannya, memang baik. belum. Tapi ya itu mungkin bisa ke Komnas Anak, gitu kan. Baik, Jadi kalau ya. memang ada minta perlindungan mungkin bisa ke Komnas Anak gitu kan, atau yang perempuan bisa ke Komnas Perempuan gitu. Iya, boleh kita berikan kesimpulan, ternyata kita sudah di ujung kebersamaan kita. Oke. Perilaku atau tindakan yang di luar batasan, yang ketika kita berhadapan dengan seseorang apabila itu telah menyakiti, itu catatlah bahwa itu sudah termasuk bullying dan harus kita putuskan rantai pola yang tidak bagus itu, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fatimah Asyarifah, sarjana Terima psikolog, kasih. magister psikolog. Sukses selalu untuk kliniknya dan Iya, juga semoga terima pasiennya kasih. semuanya menjadi pede lagi, Amin, mempunyai proteksi amin. diri ya, dan tidak ada lagi, minimal walaupun tidak habis tapi mengecil dari benar, statistiknya. benar. Oke, terima kasih. Terima Baik pemirsa, kasih. akhirnya hingga di sini ya kebersamaan kita dalam acara Psikologi Populer. Kita akan jumpa di tema-tema yang lainnya yang lebih menarik dan pastinya kita akan berinteraksi lagi. Terima kasih, selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.